Menebar dakwah, meraih surga. Sesungguhnya khamr dan perjudian, kemudian berhala, adu nasib, semua itu adalah kotor, menjijikkan. Dari trik-trik setan, jerat-jerat setan, ya. Maka fajtanibuh, tinggalkanlah, jauhlah. Ya, ini perintah ini, dan hukum asal perintah wajib. Jadi wajib bagi kita untuk meninggalkan perjudian, meninggalkan khamr, ya, agar kalian bahagia, beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bertemu kembali dalam POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan insya Allah akan kembali berbincang dengan guru kita, Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi cerah nih Ustadz. Alhamdulillah. Dan Masya Allah kemarau sudah mulai. Tapi kita tidak akan bicara kemarau nih Ustadz. Tapi bicara tentang sesuatu yang mengagetkan lah buat kita orang Indonesia khususnya ya. Jadi diberitakan itu bahwa Indonesia masuk peringkat 1 ini Masya Allah. Tapi dalam sesuatu yang jelek sepertinya Ustadz. Judi online. Judi online peringkat 1. Dan ternyata sampai banyaknya pemain itu 201.122 pemain tepatnya. Dan ya ironis lah ya, di negara kita kan negara muslim, orang Islam banyak, bahkan sampai peringkatnya judi online ini, pemain judi online ini melebihi Kamboja, Filipina, bahkan yang sama-sama banyak nih penduduknya Rusia itu kalah dengan kita. Rusia jauh sekali rendah ya banyaknya. Nah ini sangat ironis lah. Juga bahkan yang lebih mencengangkan lagi nih di tengah kesulitan masyarakat Indonesia gitu ya. Nilai transaksinya Ustadz sampai dengan 81 triliun. Dan ini rilis resmi pemerintah ya, rilis resmi pemerintah. Dan nah ini kita negara muslim, orang-orang muslim tahulah ya hukum judi itu seperti apa. Makanya ini mumpung ada Ustadz, kita perlu nasihat nih untuk menguatkan diri kita. Dan bagaimana nih tentang ya kita hukum judi udah tahu lah haram gitu ya, tapi kita butuh penguatan dari nasihat Ustadz. Gimana Ustadz? Silakan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, tentu semuanya kita miris mendengar berita kayak tadi ya. Ya. Top skor ya, juara 1 bukan untuk pertandingan bola ini. Biasanya bukan. Kita nantinya bola gitu ya. Tapi ini untuk judi online gitu ya. Tentu kita semuanya tahu lah bahwa judi itu ya, di dalam agama Islam, kita berbicara tentang agama, adalah haram, terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Yeah. Ya, oleh karenanya para ulama rahimahumullah ta'ala yang menulis kitab-kitab tentang al-kabair, dosa-dosa besar, selalu memasukkan judi itu dalam dosa besar. Seperti misalkan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bukunya Al-Kabair ya, dosa-dosa besar, ya memasukkan judi termasuk dosa besar. Ya, dosa besar itu artinya setiap dosa yang memiliki hukuman secara khusus di dunia, ya hudud, atau ancaman di akhirat. Nah, terkait tentang perjudian ini, sudah jelas dalil-dalilnya dalam Quran, dalam hadis, para ulama juga sudah sepakat. Cukup satu ayat saja yang hendaknya menjadi penguat bagi kita semuanya tentang hukum perjudian ini, yaitu dalam surat Al-Maidah ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau didahului dengan wahai orang-orang yang beriman itu ini ayat yang penting ya. Kemudian itu menunjukkan penekanan, menunjukkan juga bahwa itu konsekuensi keimanan. Seakan-akan mau mengatakan kalau kalian benar-benar beriman, tinggalkan
khomer, tinggalkan perjudian. Ya. Nah, kalau kalian masih melakukan, berarti ada yang error dalam iman kalian. Yang Gitu. salah nih ya. Ada yang bermasalah. Bermasalah. Sesungguhnya khomer dan perjudian, kemudian berhala, adu nasib, semua itu adalah kotor, menjijikkan. Dari trik-trik setan, jerat-jerat setan. Ya, maka fajtanibuh, tinggalkanlah, jauhlah. Ya, ini perintah ini, dan hukum asal perintah wajib. Berarti wajib bagi kita untuk meninggalkan perjudian, meninggalkan khomer, ya, agar kalian bahagia, beruntung. Kemudian lanjutnya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu menginginkan agar kalian berseteru, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian setan juga ingin untuk menghalangi kalian dari zikir, dari sholat dengan khomer dan perjudian ini. Maka apakah kalian belum berhenti juga? Ya, Masya Allah. Jadi intinya tentang haramnya judi itu di dalam agama Islam udah jelas. Qurannya sudah jelas, hadisnya juga banyak. Kemudian para ulama juga sudah sepakat yang namanya judi itu adalah haram. Bahkan masyarakat umum sebenarnya udah tahu. Tahu ya. Tahu namanya judi itu haram, minum khamr haram, zina itu haram. Bahkan kalau udah kalah, udah judi haram, udah kalah terus. Nah, lalu Ustadz, kelanjutan juga penekanan dari tadi yang Ustadz sampaikan. Pasti ada hikmah Ustadz dari diharamkannya judi. Mungkin alasan khusus bagaimana judi itu di syariat Islam itu diharamkan gitu. Pasti ada hikmah tersendiri. Hikmahnya apa Ustaz? Iya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa syariat Islam itu indah. Kalau itu sebuah perintah pasti mengandung manfaat. Kalau itu sebuah larangan pasti menimbulkan madharat. Ya, mafsadat, kerusakan bagi pribadi maupun masyarakat. Makanya kewajiban kita itu namanya muslim. Muslim itu artinya orang yang tunduk, patuh. Kita harus tunduk, kita harus patuh sama aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya. Tapi kalau kita bisa tahu hikmahnya, itu lebih mantap. Nah, iya, benar itu. Misalkan tentang perjudian. Walaupun kita misalkan tidak tahu hikmah dibalik diharamkannya, kita wajib untuk tetap taat, ya, tetap meninggalkan perjudian ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, tapi kalau kita tahu, lebih mantap lagi. Betul. Ya, jadi artinya mengetahui hikmah itu bukan sebuah syarat gitu. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Kalaupun nggak tahu, ya kita tetap wajib taat. Nah, adapun hikmah dibalik ini banyak. Dan itu sudah disebutkan dalam ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Yaitu apa? Innama yuridu syaitan. Ya. An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Setan itu dengan khamr dan perjudian menginginkan kalian agar kalian bermusuhan. Nah, ini hikmah yang pertama. Jadi dengan perjudian orang akhirnya berkelahi, tengkar. Ya, kalau kalah emosi dong. Betul. Wah, sayang nih duit saya habis nih gara-gara kamu nih. Akhirnya emosi, tengkar. Belum lagi keluarganya menyalahkan yang ngajak gitu saja. Betul, saling menyalahkan, tawuran, akhirnya dia pingin merampas uangnya yang dia merasa diambil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Khamr dan perjudian itu ya menyebabkan kalian ya terhalangi dari mengingat Allah SWT, dari sholat. Ya orang kalau sudah kecanduan, ya udah lupa sholatnya, lupa zikirnya, gitu kan. Bahkan mungkin dipanggil istrinya, dipanggil orang tuanya, udah budek udah. Entar lagi tanggung nih. Gitu. Betul, jadi betul. Itu salah satu dampak buruknya. Kemudian yang ketiga, ya menghancurkan keluarga. Betapa banyak suami tengkar sama istri gara-gara judi. Hubungan antara seorang ayah dengan anak ya berantakan gara-gara
judi. Uang belanja, uang jajan Habis semuanya habis tuh ya. Ya. Antara seorang dengan rekan kerjanya, ya hubungannya retak. Ya semuanya gara-gara judi. Ya. Ya, itu. Kemudian yang keempat juga di antara bahaya juga atau hikmah di balik haramnya perjudian, ini menyebabkan apa? Stres. Kalau kalah, apa nggak stres tuh? Dan banyaknya kalah Ustaz ya. Kayaknya, nah ini stres kalah ini jadinya kecanduan. Iya. Pingin lagi, Pengen lagi. Ustaz. Akhirnya apa? Kalau sudah stres, nah pelampiasannya kadang minum, Iya. homer, apa, terus narkoba. Makanya tadi disandingkan ya antara homer dan homer judi sama itu ya. perjudian. Ya. Karena Itu selalu disandingkan. Selalu disandingkan. Ya, karena biasanya orang kalau kalah stres, ya udah minum. Mabok dulu. Wah, bahaya. Ya. Nah ini, dan banyak juga alasan yang rata-rata yang pemain gitu. Ini kan juga ada untungnya. Kalau menang kan lumayan. Nah, ini, membantah itu seperti itu harus gimana Ustaz nih? Bagi kaum muslimin mungkin yang keluarganya yang kecanduan tiba-tiba, iya ini kan juga ada untungnya gitu, Iya. lumayan tuh buat beli kebutuhan pokok. Iya. Gimana? Bisa biaya sekolah anak, Nah, gitu. bisa nambah uang belanja. Ya, Ya. sekolah anak perlu biaya besar, uangnya baru sedikit, dipakai judi dulu biar banyak. Ternyata habis juga. Nah, gitu. Iya. Ya, jadi seperti tadi yang kita sampaikan, kita itu kalau sudah nurut sama aturan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hikmahnya atau tidak, kita sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Nah, Jangan sami'na wa ngeyelna. Kami sami'na wa ata'na dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kita cuma akal-akalan bisa aja memang dibantah seperti itu. Ya. Ya. Jadi jangan dijadikan nanti kan bisa untung, nanti bisa menang, ya. Betul. Bisa saja orang itu bisa menang, orang itu bisa memanfaatkan harta kalau dia menang, itu betul. Memang ada manfaatnya. Iya. Tapi lihat ya persentase kemenangan, kemudian mafsadatnya. Jadi Islam itu tidak hanya mempertimbangkan ada mafsadatnya saja atau ada maslahatnya saja, tidak. Tapi mana yang lebih dominan? Mana yang lebih besar? Ya, betul dalam khomer dan perjudian itu memang ada keuntungannya, ada maslahatnya juga. Tapi kan madorotnya jauh lebih besar. lebih besar. Yas'alunaka anil khomri wal maisir kul fihima ithmun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan khomer. Katakan dalam perjudian dan khomer itu memang ada manfaatnya. Tapi bahayanya, dosanya jauh lebih besar, lebih banyak daripada manfaatnya, keuntungannya. Artinya betul. Ya kita tidak menafikan, tidak mengingkari bahwa ya kadang-kadang orang judi itu menang juga. Ya bahkan mungkin di awal-awal dia dikasih menang dulu tuh. nih, Ya, biar seneng, nanti ya. biar seneng, dikasih penasaran. Ya itu trik-trik saja dari setan ya, untuk supaya kita tergiur, tergoda, ya. Tapi kan setelah itu lebih banyak apa? Lebih banyak kita kalahnya, lebih banyak madorotnya. Jadi Islam itu tidak hanya melihat ini ada keuntungannya, ini ada manfaatnya, tidak. Tapi harus dipertimbangkan, ya mana yang lebih besar antara manfaatnya atau madorotnya. Kalau memang madorotnya lebih besar, ya tinggalkan. Misalkan nih, ya contoh saja nih, ini kopi nih, bagus nih, ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan ada racunnya, misalkan, tapi ini nggak ada ya, aman. Kalau misalkan ini ada racunnya, kan berarti berbahaya. Ya. Betul itu ada manfaatnya. Ya kita minum teh, minum kopi, tapi kalau ada racunnya, berarti bahayanya lebih besar. Sebagai orang yang cerdas, kita pasti meninggalkan. Ya, mendingan cari yang lain yang aman, kan gitu. Nah, dalam perjudian juga begitu. Harusnya, ya betul ada manfaatnya. Ya, tapi kan madorotnya jauh lebih besar. Ya, persentase madorot itu jauh lebih besar ketimbang manfaat. Kenapa enggak yang lain saja yang diperbolehkan oleh Allah SWT? Masih banyak. Kalau memang kita alasannya cari keuntungan, ada jual beli bisnis yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang itu jauh lebih
barokah, lebih nyaman ya bagi kehidupan kita daripada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Gitu. Yakinlah bahwa apa yang dilarang oleh syariat, ya apa yang diputuskan oleh syariat, itulah yang terbaik bagi kita. Kalau Allah sebenarnya melarang, tinggalkan. Itu yang terbaik bagi kita. Nah, Begitu. juga Ustadz yang katanya ya, ini katanya nih banyak yang bilang itu memang dikemas nih, judi online ini dikemas menjadi sesuatu yang menarik seperti game. Bahkan ada anak-anak yang merasa itu game, bukan judi. Jadi dengan tampilan yang memang enak dilihat untuk anak-anak, lalu tapi memang kelanjutannya harus top up lah gitu ya, harus ada dana-dana yang masuk gitu untuk memainkan game itu. Jadinya judi online nih. Nah ini tips Ustadz bagi tadi untuk menanggulangi hal tersebut. Juga bagi orang-orang yang mungkin anaknya, keluarganya yang sudah mulai kecanduan, ini ada tips khusus nggak? Nah, dari Ustadz nih, ada tips khusus. Ya, pertama yang harus kita garis bawahi dulu bahwa perjudian itu adalah setiap muamalah ya, di mana dia mengandung antara keuntungan dan kerugian, dan kerugiannya lebih dominan, ya, lebih dominan. Maka ini adalah suatu perjudian, ya, dan itu tadi yang sudah kita bahas. Oleh karenanya apapun itu, baik model lama, model baru, dulu offline, sekarang bisa juga online. Modelnya banyak-banyak. Ya, ada yang tadi lewat game lah, ada yang lewat permainan-permainan, kadang ada yang lewat apa itu? Kalau kadang di sebagian mall jepitan gitu ya. Jepit boneka. Ya, jepit boneka. Iya. Itu termasuk juga itu ya. Termasuk judi itu. Aduh bahaya. Ya, orang bayar itu belum tentu dapat ya. Iya betul. Dan memang memang nggak dapat malahan. Mesinnya kayaknya di setting untuk nggak dapat kayaknya. Dapat. Kadang mungkin kan bisa dapat, kadang. Tapi sering-seringnya nggak dapat. Padahal dia sudah bayar. Nah itu sudah masuk judi. Ya, asuransi itu juga mengandung perjudian. Antum bayar asuransi, tapi terus nggak kecelakaan. Padahal antum sudah bayar tuh tiap bulan 1 juta, 2 juta misalnya. Asuransi kecelakaan, tapi nggak kecelakaan. Betul. Itu juga perjudian. Jadi model perjudian ini terus berkembang. Ya, termasuk yang sekarang banyak itu yaitu perjudian online tadi ya, lewat permainan game. Kan orang Indonesia terutama anak-anak muda, anak-anak itu kan seneng game. Apalagi jadi ada jiwa tertantang, dan itu yang bikin orang akhirnya kecanduan. Ya, makanya salah satu dampak buruk dari perjudian itu adalah candu. Karena memang dosa itu candu dan membuat melakukan dosa berikutnya. Orang dari judi akhirnya kemudian tadi stres misalkan, minum khamr dia. Akhirnya apa? Bunuh. Akhirnya pinjaman online karena mencuri. Habis modal, mencuri, merampok, narkoba. Jadi itulah kemana-mana akhirnya rusak akhlaknya, rusak ibadahnya. Orang kalau sudah kecanduan judi ini, termasuk judi online ini. Adapun cara menanggulangi tentang orang yang kecanduan ini, ya pertama kita harus sadarkan dulu kepada dia bahwa judi itu adalah haram, termasuk judi online ini, apapun namanya, tidak berubah. Ya, jangan kita menganggap judi itu yang haram itu kalau main dadu atau main kartu saja. Enggak. Ya, kayak Homer itu bukan yang tulisannya Homer gitu saja. Ya, apapun ya selama itu memabukkan ya namanya Homer, walaupun diganti minuman segar misalnya, diganti dengan whisky, brandy, narkoba, apapun namanya. Ya, makanya kaidah para ulama al-hukmu al-ibra bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan perubahan nama. Karena nama bisa diganti-ganti. Ya, judi online misalkan, mungkin ya nggak disebut judi. Oh ini permainan game misalkan. Oh ini
tantangan. Ya, enggak, Nah, bukan pasang judi sekarang, iya, top up. bukan top up, ya, bisa aja. Jadi selama itu adalah masuk dalam definisi perjudian, ya itu berarti masuk dalam perjudian. Ya, itu yang perlu kita pahamkan. Iya. Karena kadang orang itu memahami judi itu kalau main dadu aja, enggak. Ya. Bahkan dulu para ulama mengatakan anak-anak yang main kelereng nih, Ya. saya pasang sini, ayo semua orang, misalkan ada 10 orang, pasang ini. Siapa yang menang berarti dapat semuanya. Biasanya dulu kalau kita main kelereng Iya. itu masuk perjudian. Ah, Masuk perjudian. aduh, pernah lagi. Baik, astagfirullah. Ya kan berarti dia pasang taruhan kan? Iya, pasang betul, taruhan betul. nih. Walaupun cuma kelereng gitu ya. Nah, iya. Ya, tapi itu sudah masuk dalam kategori perjudian. Adu ayam misalkan. Adu ayam misalkan. Adu ayam. Taruhan, Sudah penyiksaan, ya. Udah. taruhan. Double juga ya. Ya. Dosanya double Nah, itu. lebih parah lagi kadang orang main judi itu sudah kedukun juga. Ya. Cari nomor togel lah ini. Nah, itu sudah. Jadi sudah kemana-mana. Oleh karena itu harus kita fahamkan dengan ini adalah terlarang dalam agama. Itu. Yang kedua, ya ini tentu bukan tanggung jawab satu orang dua orang. Ini semuanya, pemerintah, ya, para ustadz, para orang tua harus bekerja sama. Pemerintah dengan kebijakan, dengan keputusan-keputusannya, undang-undangnya bikin, ya, dilarang judi online, ya, misalkan siapa yang melakukan judi online, nih pasalnya kena hukuman, gitu. Para ustadz, para kiai, para khotib, para dai punya peran untuk memahamkan kepada masyarakat, khutbah-khutbah Jumat, ya, kajian-kajian disampaikan, ya, tentang hukum judi ini supaya mereka paham. Ya. Orang tua juga punya peran. Bagaimana mendidik anaknya, ya, memberitahu kepada anaknya. Jadi artinya ini kita harus kerja sama, bukan hanya cuman 1-2 orang saja atau 1 lembaga, 2 lembaga saja. Kita harus bergandengan tangan, bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, gitu. Jadi intinya bagaimana untuk mengatasi kecanduan ini tadi, ya, kita harus, yang paling penting kita pahamkan bahwa ini terlarang. Ya. Kemudian tadi perlu kerjasama, ya, perlu kerjasama dari semua elemen masyarakat, semua pihak, ya, melakukan peran masing-masing. Ya, orang tua ngasih tahu kepada anak-anaknya, para ustadz, ya, dengan ilmunya, para aparat keamanan, ya, penegak hukum dengan kekuasaannya. Ya, jadi masing-masing memiliki peran, karena nggak bisa hanya 1-2 orang. Ya, ini nggak bisa. Harus bersatu. Masya Allah. Hanya dibutuhkan kerjasama. Taib Ustadz, Masya Allah, berharga sekali nasihat dari Antum, juga wejangan-wejangan tadi dan tipsnya juga. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan dan menjaga keluarga muslim semua di jamaah ataupun pendengar ataupun pemirsa yang menyimak podcast ini jadi lebih mantap lagi untuk menjauhi, menghindari, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua hal-hal yang berbau judi online tadi dengan berbagai macam bentuknya. Dan tak lupa juga kita mendoakan pemerintah, Ustadz, ya, dengan kekuasaannya untuk bisa memperbaiki keadaan umat di Indonesia ini. Amin, ya. Demikian POTS Podcast Tarbiyah Sunnah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Menebar dakwah, meraih surga.